Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Tentunya kita masih belajar seputar MySQL. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang string function. Oke, without any further ado, langsung aja kita masuk ke dalam materinya. Oke, yang pertama, string function. Apa sih itu string function? Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, jadi string function itu memiliki fungsi untuk melakukan manipulasi data teks atau string. Nah, maksudnya jika teman-teman ingin mengubah data teks atau data string tersebut, nah teman-teman bisa menggunakan string function. Kemudian string function juga bermacam-macam. Oke, kita bahas. Yang pertama itu ada fungsi concat. Nah, fungsi concat ini digunakan untuk menggabungkan dua buah string atau dua buah field pada tabel. Nah, struktur fungsi concat itu teman-teman bisa lihat di situ ada select concat, string 1, string 2, string 3. Contohnya, select concat, customer number, contact last name, contact first name from customers. Nah, daripada nanti kita kurang jelas, nanti setelah ini saya akan masuk ke MySQL ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke fungsi kedua, yaitu ada fungsi replace. Yang tadi ada fungsi concat, sekarang ada fungsi replace. Nah, fungsi replace ini digunakan untuk mengubah atau mengganti sebuah kalimat di dalam variabel string atau field dari tabel di dalam database. Nah, struktur fungsi replace itu ada select replace, string, from substring to substring. Contohnya, select replace city Las Vegas. Nah, di sini kita ingin mengubah kata Las Vegas menjadi Jakarta. Nah, nanti waktu itu outputnya teman-teman bisa lihat itu nanti kotanya berubah, yang harusnya pada baris kedua itu adalah kota Las Vegas tapi menjadi Jakarta karena kita sudah ubah menggunakan fungsi replace. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu ada fungsi lcase. Nah, fungsi lcase ini digunakan untuk mengkonversi huruf menjadi huruf kecil atau lower. Nah, fungsi lcase ini sangat sederhana teman-teman. Teman-teman cuma perlu strukturnya, yaitu cuma select lcase terus masukkan stringnya. Contoh, select lcase itu saya masukin dari field city from customers, dari tabel customers. Nah, jadi outputnya itu kalian teman-teman bisa lihat itu semuanya berubah menjadi huruf kecil semua. Oke, kita lanjut ke fungsi length. Fungsi length ini digunakan untuk mengetahui panjang suatu string atau teks tersebut. Nah, struktur fungsi length itu sama. Itu sangat sederhana, yaitu tinggal select length string. Nah, contohnya kayak tadi, select length dari field city from table customers. Outputnya, tadi kan yang sebelumnya tadi ada nantes. Nah, itu nanti keluar outputnya. Nantes itu ada berapa panjang karakter, ada berapa banyak panjang karakter di situ. Oke, kita lanjut ke fungsi locate. Nah, fungsi locate ini untuk mengetahui letak suatu substring. Struktur fungsi locate itu select locate, substring, kemudian substring dan string. Contohnya, select locate kata Vegas dari field city, dari tabel customers, from customers. Nah, itu outputnya kan tadi kata yang pertama itu nantes, baris pertama itu nantes dan baris kedua itu Las Vegas. Nah, Las Vegas, dan yang kita cari cuma kata Vegas. Las Vegas, LAS, dan spasi itu masuk 4 karakter pertama. Dan Vegas dimulai dari karakter kelima. Nah, oleh karena itu outputnya adalah 5. Jadi artinya Las Vegas, kata Vegas tersebut dimulai dari karakter kelima pada suatu field tersebut. Pada suatu baris tersebut maksudnya. Kita lanjut ke fungsi left. Nah, fungsi left ini digunakan untuk mengambil sejumlah karakter mulai dari kiri, string. Nah, jadi struktur fungsi left itu sederhana, teman-teman. Jadi teman-teman cuma perlu menulis select left, terus stringnya atau fieldnya, atau terserah itu string atau field, kemudian jumlahnya. Mau berapa banyak dari kiri yang diambil. Nah, contohnya select left dari field customer number. Dan kita mencari jumlahnya 1 dari tabel customers, from customers. Nah, oleh karena itu fungsi left nanti keluar huruf maksudnya angka pertama dari customer number dari paling kiri itu adalah pada baris 1 itu angka 1, baris kedua itu angka 1, baris ketiga itu angka 2 dan seterusnya, teman-teman. Kemudian kita lanjut kebalikannya, ini fungsi write. Nah, fungsi write digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dari sebelah kanan string. Nah, struktur fungsi write adalah select write, string atau fieldnya dan jumlah. Contohnya, select write dari field customer number, jumlahnya sebanyak 2 dari sebelah kanan artinya. From customers, dari tabel customers. Nah, jadi tadi kan 1, berarti
Kalau kita ambil dua angka dari kanan, artinya dia mengeluarkan angka 25. Berarti customer number baris pertama itu tersusun dari angka 125. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke fungsi inString. Nah, fungsi inString ini berguna untuk mencari urutan posisi letak di mana string tersebut diletakkan. Struktur fungsi inString. Yang pertama, select inString, kemudian string 1, substringnya. Nah, jadi gini, atau fieldnya maksudnya. Nah, select inString address line 1, substringnya 3 dari tabel customers, from customers. Nah, maksudnya yang kita cari di sini substring itu adalah 3. Yang kita cari di sini yaitu adalah angka 3. Berarti pada baris ketiga terdapat angka 3 tepat di karakter kedua. Nah, dan yang pada baris ke-12 itu menampilkan outputnya 12. Artinya kita ingin mencari angka 3 pada baris tersebut dan angka 3 ditemukan pada karakter ke-12. Oke, kita lanjut ke fungsi substring. Nah, fungsi substring ini digunakan untuk mengekstrak sebuah substring dari substring yang diinputkan. Nah, begini. Nah, jadi struktur fungsi substring ini sederhana, teman-teman. Yaitu select substring, tinggal kita ketik substringnya apa, kemudian kita mau mulai dari yang keberapa sampai keberapa. Contohnya, select substring belajar bareng. Dari yang keempat sampai ketiga, artinya belajar. Itu kan B-E-L-A-J-A-R, ada 7. Kita mulai dari yang keempat, B-E-L-A. Nah, berarti keempat di sini, di A. Dan kita ambil 3 ke kanan, A-J-A, berarti aja. Itu makanya outputnya jadi aja, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke fungsi insert. Nah, fungsi insert ini digunakan untuk menyisipkan string dalam string pada posisi yang ditentukan dan sejumlah karakter tertentu. Nah, struktur fungsi insert yaitu select insert, string position, number, dan kemudian string yang lagi yang ingin digantikan. Nah, contohnya select insert belajar bareng 9, position ke-9 sampai ke-14. Stringnya SQL. Nah, kita di sini ingin mengubah kata bareng menjadi kata SQL. Bareng dimulai dari karakter ke-9 sampai ke-14. Oleh karena itu dari 9 sampai ke-14. Dan string 2 itu SQL, maka outputnya menjadi belajar SQL. Oke, baiklah kita masuk ke MySQL ya teman-teman. Kita langsung masuk ke prakteknya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke prakteknya. Oke, jadi kita menggunakan PHP MyAdmin di sini. Kita akan coba ya di SQL-nya. Oke, yang pertama tadi ada select concat. Oke, kita ketikkan select concat. Nah, ini kan tadi fungsinya untuk menggabungkan. Nah, kita tadi menggunakan customer number, contact last name dan contact first name. Oke, kita menggunakan tabel customers from customers. Oke, kita execute dan hasilnya adalah hasilnya jadi semuanya digabungkan teman-teman. Namanya semuanya digabung, nama, nomor dan nama, nomor dan lainnya itu semua digabungkan teman-teman. Oke, kita lanjut ke fungsi kedua, yaitu adalah fungsi replace. Oke, select replace. Kita menggunakan field city, yang kita mau ubah adalah kata Vegas dan menjadi kata Jakarta. Oke, from customers. Oke, kita execute filenya dan Vegas berubah menjadi kata Jakarta, menjadi Las Jakarta. Oke, kita lanjut fungsi yang ketiga yaitu select lcase. Oke, select lcase. Tadi kita mau mengubah dari field city from customers. Oke, kita jalankan, boom, dan hasilnya semuanya menjadi huruf kecil. Oke, yang keempat kita jalankan select length atau untuk mencari panjang. Select length. Oke, select length dari kata belajar tadi ya, kita mau belajar aja. Kita misalkan mau menghitung ada berapa banyak karakter di belajar.
Oke, kita jalankan filenya. Dan ada 7 teman-teman. Oke, lanjut lagi ke fungsi yang kelima, itu ada select locate. Select locate. Nah, itu tadi kita mau mencari kata Vegas dari field city. Oke, from table customers. Jalankan. Vegas ditemukan di baris kedua pada karakter kelima. Oke, kemudian kita lanjut ke fungsi yang keenam, yaitu ada select left. Select left dari customer number, itu yang 1. Kita mau mengambil satu angka dari kiri, satu karakter dari kiri. Oke, from customers. Oke, jalankan. Itu maka hasilnya tadi sama seperti kayak di PPT tadi teman-teman ya, hasilnya 1 1 2 2 3 3 3 3 dan seterusnya. Oke, kita selanjutnya fungsi ke-7, yaitu select right. Kebalikan dari select left. Select right. Nah, kita menggunakan customer number lagi, dan kali ini dua karakter dari kanan. Oke, from customers. Oke, kita jalankan. Oke, hasilnya ketemu sama kayak di PPT tadi teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi ke fungsi ke-8, yaitu ada fungsi select in string. Select in string disingkat jadi INSTR ya teman-teman. Nah, select in string kita mau mencari tadi kata huruf tadi angka 3 ya pada address line. Oke. Address line 1 kita mencari 3. Oke, itu substringnya. From customers. Oke, teman-teman, kita jalankan, kita run filenya, kita run scriptnya. Oke, ketemu ya teman-teman, berhasil sukses. Oke teman-teman, kita lanjut ke fungsi yang ke-9, yaitu adalah select substring. Select substring dari contoh tadi katanya belajar bareng. Oke, belajar bareng. Kita mau locate dari karakter keempat dan kita ambil 3 ke kanan. Oke, S contoh aja. Oke, kita jalanin. Oke, bisa teman-teman, dan hasilnya sama kayak di PPT tadi, hasilnya adalah aja. Oke teman-teman, last but not least ada select insert. Nah, select insert tadi fungsinya untuk mengganti ya. Oke, kita contohnya belajar bareng ya. Oke, select insert belajar bareng. Kita mau mengganti kata bareng menjadi kata SQL tadi. Kata bareng B barengnya dimulai dari karakter 9 sampai ke 14. Kita mau mengganti jadi SQL. Oke, kita run. Oke, hasilnya menjadi belajar SQL teman-teman. Nah teman-teman, sekian dulu video tutorial tentang string function. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di bawah. Dan juga teman-teman bisa kasih like jika teman-teman suka dengan video ini. Dan teman-teman juga bisa kasih dislike kalau menurut teman-teman video ini memang kurang. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton. See you on the next video. Bye.